Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, apa yang pernah membuat Anda sekalian takut dalam hidup ini? Pernah merasakan ketakutan? Apa? Karena apa? Tidak jelas ya. Sebetulnya yang paling menakutkan karena itu pengalaman yang disebut definitif. Apa itu definitif? Ya. Yang paling katakanlah sesuai dengan apa yang ya menjadi definisi, katakanlah begitu ya. Ketakutan itu adalah ketika kita sampai pada kelemahan yang paling nyata, yaitu kematian. Ya. Banyak orang takut mati. Itu bisa terjadi pada siapapun. Kadang berupa atau hanya berupa perasaan, ya, perasaan takut mati dengan sebab yang tidak jelas. Bisa terjadi misalnya pada waktu mau tidur, ada orang yang begitu gelisah, ya. Tetapi yang lebih sering terjadi adalah bahwa kita merasa takut karena ada kekuatan yang lebih besar yang mengancam hidup kita, dan ancamannya memang adalah kematian kita, ya. Itu artinya ketika memang ada sesuatu yang berhadapan langsung dengan kita. Sedangkan perasaan kematian itu kadang-kadang bahkan hanya sebuah ya, perasaan yang muncul tiba-tiba dan tidak ada sesuatu yang mengancam. Nah, kita sebenarnya diajak untuk punya iman yang besar, yang tidak boleh takut pada apapun, ya, termasuk pada hantu atau apalagi pada hantu, pada sesuatu yang tidak jelas. Digambarkan dalam bacaan pertama, iman Abraham disebut sebagai iman yang perlu dicontoh, iman yang membawa dia sampai pada ketaatan yang sangat apa istilahnya tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi Abraham. Harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah walaupun segala sesuatunya tidak jelas. Diminta pergi ke tempat yang lain. Iman Abraham sebetulnya tidak hanya sekedar soal ketaatan, tapi pada akhirnya juga kemampuan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dalam bentuk pengorbanan yang sangat besar, yaitu ketika dia mempersembahkan Ishak yang menjadi anaknya yang sangat dikasihi, yang sangat didambakannya, yang menjadi milik paling berharga satu-satunya
yang pada akhirnya diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan kepadanya. Walaupun nanti pada akhirnya memang bukan Iskak yang dikorbankan, tetapi Allah menyediakan sarana kurban yang lain yang menjadi bagi kita sebuah contoh awal nanti tentang pengorbanan anak domba Allah yang sejati, yang tadi digambarkan dalam pengantar Injil. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal kepada dunia. Dalam bacaan Injil, Yesus diceritakan sedang berada di perahu yang sedang berlayar di danau, dan kemudian ada badai dan topan yang sangat dahsyat. Kenapa digambarkan begitu dahsyat? Karena murid-murid yang sebetulnya adalah orang-orang yang berpengalaman sebagai nelayan, tentunya sudah punya banyak pengalaman tentang angin ribut di danau, ya, gelombang yang besar dan seterusnya. Tapi pada saat itu menghadapi gelombang yang berbeda dari yang biasanya, sehingga mereka juga harus mengalami ketakutan. Tetapi yang kemudian ditunjukkan di situ adalah bahwa sebesar apapun gelombang dan badai yang mereka hadapi, ternyata takluk pada seseorang yang dengan tenang tidur di perahu mereka, yang tidak lain adalah Yesus sendiri. Dan tampak di situ bahwa Yesus tidak hanya pernah mereka lihat membuat mukjizat menyembuhkan orang sakit dan seterusnya, tetapi juga mampu untuk menguasai alam, karena dia adalah pemilik semesta alam. Nah, mungkin sulit untuk kita bayangkan bahwa yang berdiri terlihat sebagai manusia bisa menghardik atau meredakan angin dan badai yang kalau kita lihat pada saat ini dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Air juga bisa menjadi banjir yang besar, membuat tanah longsor, bisa menghanyutkan apapun, bisa menenggelamkan apapun, yang membuat kita manusia modern juga tidak bisa berdaya untuk menghadapinya. Tetapi di dalam Yesus atau berhadapan dengan Yesus, mereka semua bisa dikuasai. Nah, kita harus punya iman yang sangat besar kepada Yesus yang sudah memberikan bahkan dirinya, ya, karena tadi sudah diserahkan oleh Bapa kepada dunia, kepada kita, terutama melalui apa yang menjadi bukti dan sarana keselamatan, seperti yang tadi digambarkan oleh kitab Ibrani. Iman adalah dasar bagi kita untuk percaya dan dasar bagi kita akan kebenaran. Maka mari di dalam gereja kita mencoba menghayati iman yang sama, karena Yesus sudah diserahkan sepenuhnya kepada kita, menjadi andalan hidup kita, dan dialah yang sebetulnya menjadi panutan dan teladan kita, baik dalam hidup, dalam berkata-kata, juga dalam bertindak dalam setiap hari di tengah-tengah hidup kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.